Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu kami ucapkan untuk sahabat muslimin dimanapun Anda berada. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan kesehatan jasmani dan rohani, dan diberikan rezeki yang barokah. Sebelum saya melanjutkan ke cerita, saya mohon dukungannya para sahabat muslimin dimanapun berada untuk klik subscribe dan tanda lonceng agar kami lebih semangat lagi dalam menceritakan kisah sahabat Nabi. Kali ini saya akan menceritakan kisah sahabat Nabi Hasan bin Malik Al-Amiri radhiyallahu anhu. Sebelum ke cerita, saya ucapkan terima kasih Hasan bin Malik Al-Amiri tinggal cukup jauh dari kota Mekah. Kabilahnya memiliki kebiasaan memberikan persembahan atau kurban di depan berhalanya pada bulan Rajab. Pada suatu bulan Rajab, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah mulai mendakwakan Islam, seorang lelaki bernama Isham datang ke berhala tersebut dan bersiap menyembelih kurban persembahannya. Ketika tangannya mengangkat pedang untuk menyembelih, tiba-tiba muncul suara dari lubang berhala, "Wahai Isham, telah datang Islam, berhala tak lagi berguna, darah akan terlindungi, dan kekerabatan akan tersambung, kebenaran akan segera tampak. Wassalam." Memang sebelumnya telah santer tersiar kabar, khususnya dari para pendeta Yahudi dan Nasrani, bahwa akan segera muncul seorang nabi dan rasul akhir zaman. Berita yang sebenarnya menjadi harapan dan kebanggaan bagi ahli kitab tersebut juga menimbulkan harapan bagi penduduk Jazirah Arabia yang sebenarnya kaum pagan penyembah berhala. Kaum ahli kitab ini merasa derajatnya lebih tinggi dari penduduk Arab karena mereka merasa memiliki keterkaitan dengan wahyu, dengan kitab suci yang mereka jadikan pegangan bagi agama mereka. Sejenak Isham tertegun, kemudian ia membatalkan persembahannya sambil berteriak gembira kepada kaumnya bahwa Rasul yang dinanti-nantikan tersebut telah datang. Hasan yang sebenarnya pemilik dan pengelola berhala tersebut ikut gembira dengan kabar tersebut. Tetapi itu belum menguatkannya karena ia tidak melihat sendiri peristiwa yang dialami Isham. Beberapa hari kemudian, masih di bulan Rajab, seseorang bernama Tharik datang untuk melakukan persembahannya. Sama seperti Isham, ketika tangannya siap menyembelih kurban di depan berhala tersebut, muncul suatu suara dari lubang berhala itu, "Wahai Tharik, telah diutus Nabi yang jujur, ia datang membawa wahyu dari Allah yang Maha Perkasa." Sama seperti Isham, Tharik membatalkan kurbannya dan berlari keluar dari tempat berhala tersebut sambil berteriak gembira, mengabarkan kehadiran Nabi dan Rasul akhir zaman. Peristiwa Tharik tersebut makin menguatkan kabar yang disampaikan oleh Isham sebelumnya. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makin jadi pembicaraan di daerah yang jauh dari Mekah ini. Hanya saja kalau di Mekah beliau banyak menerima penolakan, di sini beliau menjadi idola harapan dan penerimaan. 3 hari setelah peristiwa Tharik, Hasan bin Malik yang merupakan salah satu pemuka
kabilahnya berniat melakukan kurban di depan berhalanya. Peristiwa Isham dan Tariq berulang, bahkan suara tersebut lebih tegas dan lantang keluar dari lubang berhala. Wahai Ghazan bin Malik, telah datang kebenaran dari seorang nabi dan Bani Hashim di Tihamah, keselamatan bagi yang mendukungnya, penyesalan bagi yang mencelanya. Dia memberi petunjuk dan mengajak kepada kebaikan hingga hari kiamat. Setelah itu, berhala tersebut terangkat dan roboh tengkurap di depan Khajan. Tidak ada alasan lagi bagi Khajan untuk tidak percaya akan hadirnya seorang Rasul. Apalagi kali ini jelas ditunjukkan kabilah dan tempatnya ia dibangkitkan. Dengan tekad bulat sekaligus dukungan dari kaumnya, ia menemui nabi baru dari Bani Hashim yang berada di daerah perbukitan Tihamah tersebut. Ganasnya padang pasir yang membentang antara tempat tinggalnya dengan Tihamah, di mana Mekah berada, tidaklah menyurutkan langkahnya. Saat itu masih masa permulaan dakwah Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang duduk bersama beberapa orang sahabat, termasuk Ali bin Abi Thalib, yang meriwayatkan kisah ini seorang penunggang unta yang tampak letih dan berdebu. Pertanda ia telah melakukan perjalanan jauh di padang pasir, mendatangi kumpulan sahabat dan bertanya, manakah yang namanya Muhammad? Mereka menunjukkan tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan lelaki tersebut yang tak lain adalah Hasan bin Malik al-Amiri berkata kepada beliau, maukah engkau menjelaskan semua perintah Tuhanmu, atau aku yang akan menceritakan perintah-perintah berhalaku? Maksud Hasan adalah perintah berhala ketika membatalkan persembahan kurban dari Isham, Tariq, dan dirinya sendiri. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tersenyum mendengar perkataan Hasan dan bersabda, biarlah aku saja yang menjelaskan perintah-perintah Tuhanku. Mulailah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan panjang lebar risalah Islam yang beliau emban untuk seluruh umat manusia. Setelah cukup lama mendengarkan dengan khidmat penjelasan beliau, ia berkata, saya adalah Hasan bin Malik al-Amiri. Saya mempunyai berhala setiap bulan Rajab. Saya dan kaum saya melakukan persembahan kepadanya. Kemudian Hasan menceritakan dengan terperinci peristiwa yang terjadi dengan berhalanya di akhir-akhir ini. Pengalaman Isham, Tariq, atau juga pengalamannya sendiri, sehingga berhala itu roboh dengan sendirinya. Setelah Hasan selesai menceritakan kisahnya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertakbir. Para sahabat ikut bertakbir pula. Hasan mengucap syahadat untuk memeluk Islam. Kemudian ia meminta izin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk melantunkan syair dan beliau mengizinkannya. Hasan melantunkan syairnya, kupacu langkah untuk sebuah pencarian dengan gundah gulana di dalam negeri yang berpasir hanya untuk mendukung manusia pemimpin. Kuikat sebuah tali, talimu dalam taliku, aku ikarkan Allah Tuhan yang maha benar, yang esa, inilah agamaku, terompahku bersama langkahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sahabat muslimin dimanapun kalian berada. Kami mohon dukungannya untuk klik subscribe dan tanda lonceng agar kami lebih semangat lagi dalam menceritakan kisah-kisah sahabat Nabi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.